Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Hikmah SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Perkembangan Anak dan Remaja Berkebutuhan Khusus dan teman-teman yang saya sayangi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Hikmah yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk presentasi pada hari ini. Namun, sebelumnya izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lulu Nur Azizah dengan nomor induk mahasiswa 20070161443. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai sejarah pendidikan anak dan remaja berkebutuhan khusus menuju sekolah inklusi yang ideal. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, perlu kita ketahui apa saja yang akan kita bahas. Untuk pembahasan pertama kita mengenai apa itu pendidikan inklusi, yang kedua, bagaimana sejarah sekolah inklusi, yang ketiga, bagaimana perkembangan sekolah inklusi di Indonesia, dan pembahasan kita yang terakhir mengenai bagaimana sekolah inklusi yang ideal. Untuk pembahasan pertama mengenai apa itu pendidikan inklusi. Mungkin sebagian dari teman-teman masih belum familiar mendengar kata tersebut. Baik, langsung saja kita bahas. Pendidikan inklusi merupakan pendidikan yang mengikutsertakan anak-anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan anak-anak seusianya hingga menjadi bagian dari masyarakat tersebut. Semua anak memiliki hak dan kesempatan untuk memperoleh pendidikan secara maksimal. Hak dan kesempatan tersebut tidak dapat dibedakan oleh berbagai macam karakteristik individu tersebut, baik secara fisik, mental, sosial, emosional, bahkan dari sisi ekonomi. Perlu digarisbawahi bahwasannya pendidikan inklusi juga dapat menangani semua tipe individu, tidak hanya untuk anak yang mengalami kelainan. Nah, tadi kita sudah bahas bersama mengenai apa itu sekolah inklusi. Sekarang kita akan bahas mengenai bagaimana sejarah dari sekolah inklusi itu. Sekolah inklusi di dunia diprakarsai oleh negara Skandinavia, yaitu Denmark, Norway, dan Swedia. Pada tahun 1960, Presiden Amerika Serikat, Kennedy, mengirimkan para ahli pendidikan luar biasa ke Skandinavia untuk belajar mengenai mainstreaming dan least restrictive environment yang akhirnya cocok diterapkan di Amerika Serikat. Pada tahun 1991, di Inggris, mulai diperkenalkan konsep pendidikan inklusif yang ditandai dengan adanya pergeseran model pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dari model segregatif ke arah integratif. Pada tahun 1991 pula, diadakan konferensi dunia di Bangkok atau yang dikenal dengan Deklarasi Bangkok yang menghasilkan deklarasi Education for All yang berarti layanan pendidikan yang memadai untuk semua orang. Di sini termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Pada tahun 1994, ada tindak lanjut dari Deklarasi Bangkok, ialah diselenggarakannya konvensi di Salamanca, Spanyol, yang melahirkan pemikiran perlunya pendidikan inklusif yang dikenal dengan The Salamanca Statement on Inclusive Education. Perlu kita ketahui juga bahwasannya Konvensi Salamanca terjadi pada tanggal 7 sampai 10 Juni tahun 1994. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai bagaimana perkembangan sekolah inklusi di Indonesia. Pada tahun 2004, Indonesia mengadakan konvensi yang menghasilkan Deklarasi Bandung dengan komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusif. 1 tahun kemudian, pada tahun 2005, diadakan Simposium Internasional di Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat, mengenai perlu dikembangkannya pendidikan inklusif di Indonesia sebagai salah satu cara terjaminnya pendidikan bagi semua anak. Nah, seiring berkembangnya pendidikan inklusif di dunia, sejak awal tahun 2000, Indonesia mengembangkan pendidikan inklusif. Program tersebut merupakan kelanjutan dari program pendidikan yang sebelumnya kurang berkembang, yaitu pendidikan terpadu. Untuk pembahasan kita yang terakhir, mengenai bagaimana sekolah inklusi yang ideal. Di sini terdapat cukup banyak kriteria yang saya temukan, tetapi saya akan merangkumnya menjadi 3 poin utama. Sekolah inklusi yang ideal perlu untuk mengakomodasi semua kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Misalnya ada kelas untuk bimbingan khusus, jalan khusus untuk anak tunadaksa, alat bantu pendengaran untuk anak tunarungu, buku braille untuk anak tunanetra, dan sebagainya.
Poin kedua, guru perlu mengetahui program pembelajaran yang sesuai untuk anak berkebutuhan khusus. Dan poin yang terakhir, adanya modifikasi kurikulum serta asesmen yang tepat untuk anak berkebutuhan khusus, baik akademik maupun non-akademik. Para siswa yang berada di sekolah inklusif diusahakan mendapatkan pelayanan yang optimal. Oleh karena itu, pendidikan sekolah perlu melakukan berbagai macam modifikasi ataupun penyesuaian, baik itu dari segi kurikulum, sarana prasarana, tenaga kependidikan, sistem pembelajaran, hingga sistem penilaian. Baik teman-teman, itu tadi pembahasan kita mengenai sejarah pendidikan bagi anak dan remaja berkebutuhan khusus menuju sekolah inklusi yang ideal. Harapannya kita semua dapat mendukung berkembangnya sekolah inklusi terutama di Indonesia. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Hikmah dan teman-teman yang sudah berkenan menyimak presentasi dari saya. Apabila dalam menyampaikan presentasi terdapat kesalahan baik kata maupun perbuatan, mohon untuk dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.